Hello everyone, welcome back to my channel. And before I begin, I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Dan pada kesempatan kali ini aku mau jelasin sama kalian bagaimana trik cepat menjawab soal USM Politerik Statistika STIS dengan opsi pilihan ganda. Jadi di video kali ini ada 3 soal yang akan aku jelasin, yaitu ada soal fungsi kuadrat, matriks, dan soal fungsi. Nah, apa-apa aja soalnya, langsung kita cek aja ya. Ini dia soal yang pertama, yaitu USM Polstat STIS pada tahun 2012, nomor 7. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai nilai minimum minus 4 pada saat X sama dengan setengah. Jika fungsi kuadrat tersebut dibagi dengan X plus 2, maka sisanya 21. Fungsi kuadrat tersebut adalah, nah, untuk soal seperti ini kita nggak usah fokus pada kalimat yang pertama, kita fokus pada kalimat kedua, yaitu sehabis titik ini ya. Jika fungsi kuadrat tersebut dibagi oleh X plus 2, maka sisanya 21. Fungsi kuadrat tersebut adalah, kalau pembagian itu pasti kita akan mencari nilai si pembuat nolnya itu berapa. Yang X ini kita sama dengan 0, jadi X plus 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan minus 2. Kemudian X sama dengan minus 2 itu kita substitusi atau kita substitusikan terhadap opsi pilihan ganda, yaitu A, B, C, D, E. Jika hasilnya 21, maka itu adalah jawabannya. Nah, ini dia. Jadi setiap opsinya itu kita masukkan nilai X sama dengan minus 2 itu kita substitusi atau kita ganti nilai X-nya sama dengan minus 2. Dan jika hasilnya 21, maka itu jawabannya. Dan di sini yang jawaban benar itu C ya. Tapi sebelum melanjut mau dijelaskan dulu nih. Opsi A kan min 4X kuadrat min 4X plus 3. Jadi yang diganti itu cukup nilai X aja. Jadi min 4 kali X-nya itu min 2 kuadrat itu 4. Min 4 kali 4 itu minus 16. Ini min 4 kali minus 2. Jadi negatif kali negatif positif 8 ditambah 3 tetap ya. Jadi min 16 ditambah 8 ditambah 3 hasilnya sama dengan minus 5. Kemudian opsi yang B yaitu 4X kuadrat plus 4X minus 3. Kita ganti X-nya itu menjadi min 2. Jadi min 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 4 dikali min 2 sama dengan minus 8 minus 3. 16 dikurang 8 dikurang 3 adalah 5. 16 kurang 11 ya 5. Kemudian yang C, 4X kuadrat min 4X min 3. Ini yang X kuadratnya ini adalah min 2 kuadrat, jadi 4 dikali 4 16, min 4 dikali min 2 positif 8 dikurang 3. Jawabannya adalah 21. 16 tambah 8 dikurang 3 21. Ini adalah jawaban benar. Cuman karena di sini saya menjelaskan, maka saya akan menjelaskan sampai opsi E. Kemudian yang D, Y sama dengan min 4X kuadrat plus 4X plus 3. Jadi X-nya ini kita ganti, yang tadinya min 2 jadi min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4. 4 dikali min 4 min 16. Ini 4 dikali min 2. X-nya kita ganti min 2. Minus 8 plus 3. Kemudian min 16 min 8. Min 16 min 8 min 24 ditambah 3 min 21 ya. Yang DE min 4X kuadrat min 4X min 3. Jadi X kuadratnya ini adalah min 2 kuadrat, jadi 4. 4 kali min 4 min 16. Min 4 dikali min 2 jadi positif 8. Negatif kali negatif positif minus 3. Jadi min 16 ditambah 8 itu min 8 dikurang 3 min 11 ya. Jawaban yang benar adalah opsi C. Namun jika teman-teman sudah menemukan jawabannya di opsi C, nggak usah dilanjut di opsi D, opsi E, karena jawabannya tetap salah satu yang benar. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu USM STIS 2013 nomor 15. Jika matriks A, ini matriks ya, biasanya matriks itu dilambangkan dengan huruf besar, sama dengan 1, 1, 1, P, Q, R, P pangkat 3, Q pangkat 3, R pangkat 3. Maka determinan dari matriks A adalah determinan. Kalau untuk cara lamanya udah dilihat dan itu terlalu panjang, dan saya dapat cara cepatnya dari guru saya yang ngajarin. Kita cari dulu determinan matriks A tersebut dengan metode Sarus atau metode yang menurut kalian mudah. Cuman menurut saya yang paling mudah itu metode Sarus daripada metode kofaktor yang sejenisnya gitu. Jadi kita pertama-tama itu kita cari dulu determinan matriks A dengan metode Sarus ya.
Ya, dengan metode Sarus berarti kita menulis matriks A tersebut, cuman ini 2 kolom lagi kita tulis di sebelah matriks tersebut. Ini dia. Jadi total matriksnya ada 3 kali 5 ya. Jadi untuk mencari determinannya kita kalikan dari atas dengan metode Sarus dikurang bawah. Jadi 1 kali Q kali R ini 1 kali Q kali R pangkat 3 ditambah 1 kali R kali P pangkat 3 ditambah 1 kali P kali Q pangkat 3 dikurang P pangkat 3 kali Q kali 1 ya dari bawah ke atas, kemudian ditambah Q pangkat 3 kali R kali 1 ini dia, kemudian ditambah R pangkat 3 kali P kali 1 ini. Kemudian kita misalkan angka yang si variabel P itu sama dengan 0, variabel Q sama dengan 1, dan variabel R sama dengan 2. Lalu kita substitusikan ke dalam determinan yang sudah kita peroleh ini. Nah, determinan A sama dengan yang kita substitusikan tadi kan 1 kali Q-nya 1, R-nya 2, 2 pangkat 3 ya. Udah tambah 1 kali 2 kali P pangkat 3-nya, P-nya 0, jadi 0 pangkat 3 ditambah 1 dikali P-nya 0 dikali 1 pangkat 3, Q-nya 1 ya, Q pangkat 3, kurang, buka kurung, 0, pangkat 3 ini adalah P pangkat 3, jadi 0 kali 1 kali Q 1 kali 1, ditambah, ini adalah Q pangkat 3, Q-nya adalah 1 pangkat 3 jadinya, jadi kali R, R-nya 2 kali 1 ditambah, ini R pangkat 3, jadi 2 pangkat 3 kali P-nya 0 kali 1. Kemudian didapat bahwa 2 pangkat 3 kali 1 kali 1, 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 1, 8. Ini 1 kali 2, 2 dikali 0, 0 dipangkatkan bilangan, asalkan jangan pangkatnya itu 0, hasilnya adalah 0, ditambah 1 kali 0 ya 0. 1 pangkat berapapun tetap 1, ya dikurang. Ini 0 pangkat 3 itu 0 kali 1 itu tetap 0, dikalikan berapapun tetap 0 karena dia mengalihkan dengan 0, ditambah 2 dikali 1 pangkat 3 1, 2 kali 1 2 ditambah 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikali 0 0. Nah, lalu didapatlah hasilnya 8 dikurang 2, jadi determinan A sama dengan 6. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai yang tadi kita substitusikan ke dalam matriks tersebut, P sama dengan 0, Q sama dengan 1, dan R sama dengan 2 ke dalam opsi pilihan ganda. Dan kalau jawabannya 6, maka itu jawabannya. Nah, kita substitusikanlah tadi. Tadi opsinya itu udah dirangkum, diletak di sini. Jadi, tinggal ganti aja atau substitusi. P-nya 0, dikurang Q-nya 1, dikurang 1. Dikali Q. Q-nya 1, R-nya dikurang R-nya 2. R-nya 2 dikurang P-nya 0, ya udah tinggal disederhanakan dulu di dalam kurung 0 kurang 1 minus 1 dikali 1 dikurang 2 minus 1, 2 dikurang 0 itu 2. Jawabannya adalah 2, dan ternyata 2 tidak sama dengan 6, berarti A bukan jawabannya, bisa kita eliminasi jawaban A. Dan yang B, P tambah Q, buka kurung Q kurang R, buka kurung R kurang P, kurung. Kemudian kita tinggal substitusi aja nilai P berapa, P-nya 0, Q-nya 1, Q-nya 1, R-nya 2, R-nya 2, P-nya 0, lalu didapat bahwa 0 tambah 1, kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya, 0 tambah 1, 1, 1 kurang 2 itu minus 1, dan 2 kurang 0 itu 2, lalu kita kalikan, hasilnya adalah minus 2, dan ternyata B juga bukan jawabannya karena tidak sama dengan 6. Kemudian yang opsi C, P min Q, Q min R, R min P, P min Q min R. Lalu kita substitusikan nilai P-nya 0, Q-nya min 1, Q-nya 1, jadi P dikurang Q, 0 dikurang 1, Q-nya 1, R-nya 2, lalu kita ikuti aja tandanya 1 dikurang 2, R-nya 2, P-nya 0, 2 dikurang 0, jadi P min Q min R 0, P-nya 0 kan tadi kita misalkan, Q-nya 1, R-nya 2, lalu kita ikuti aja tandanya, kalau negatif kalau tanda minus di sini tanda minus, tanda positif di sini tanda positif, tergantung dia. Lalu kita kerjakan yang di dalam kurung 0 kurang 1 min 1, 1 dikurang 2 min 1, 2 dikurang 0 itu 2, 0 dikurang 1 dikurang 2 itu minus 3. Jadi negatif 1 kali negatif 1 positif ya, dikali 2
Jadi 2 kali min 3 minus 6. Hampir aja jawabannya 6 kan? Tapi kita harus teliti di sini. Kemudian kita lanjut ke opsi yang D. Ini dia P plus Q dikali Q min R kali R min P dikali P plus Q plus R. P itu tadi 0 ditambah Q 1. Q-nya itu 1 dikurang R, R-nya 2 kali R dikurang P, R-nya 2 dikurang 0. P-nya 0 ditambah Q-nya 1, R ditambah R, R-nya 2. Lalu sederhanakan dulu yang dalam kurung, 0 ditambah 1, 1, 1 dikurang 2, minus 1, 2 dikurang 0 itu 2, 0 ditambah 1 tambah 2, 3. Jadi 3 kali 2 kali minus 1 hasilnya sama seperti opsi C, minus 6. Lalu tinggal satu jawaban kita yaitu opsi E. Apakah opsi E sama dengan 6? Dan ternyata sama 6. Sebelum itu dijelaskan dulu ya. Jadi opsi E itu P min Q dikali Q min R kali R min P kali P plus Q plus R. Kita substitusi aja nilai P-nya itu jadi 0, Q-nya itu 1, Q-nya 1, R-nya 2. Kita ikuti aja tandanya, nanti akan seperti ini bentuknya. Lalu sederhanakan yang dalam kurung, 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Dikali 1 kurang 2 minus 1, 2 kurang 0 itu 2, 0 tambah 1 tambah 2 itu 3. Ternyata kalau dikalikan, negatif kali negatif positif, jadi 2 kali positif 1 minus 1 kali minus 1 dikali 2 kali 3, 6. Jadi jawaban yang benar itu opsi E. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu USM STIS 2014 nomor 19. Jika F komposisi Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x minus 3 dan G inverse X sama dengan X per 2 dikurang 2, maka F inverse X sama dengan ini dia. Ini merupakan contoh soal fungsi ya. Kalau fungsi itu pasti ada trik cepatnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya G inverse, kita inversekan lagi akan menghasilkan, maaf ini sebenarnya G inverse X ya, kelupaan buat X nya. Jadi ini sebenarnya G inverse X, kalau kita inversekan lagi akan menghasilkan GX. Dan jika FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Tinggal pindah-pindahkan aja. Rumus cepat ini kalau bisa dihafal, cuman kalau kalian nggak mau ngapal, kalian harus sering-sering latihan. Nanti ingat sendiri kalau jumpa nemu soal seperti ini. Dan kalau kalian cari pakai cara lama, itu bakalan panjang banget. Dan kalian harus cari nanti salah untuk menentukan akar-akarnya itu pakai persamaan kuadrat, yaitu pakai rumus ABC atau rumus kecap, dan bisa pakai kuadrat sempurna. Menurut kakak itu lama banget caranya, jadi ada cara cepat yaitu dengan gini. G inverse X tadi kita inversekan lagi untuk mendapatkan GX. Jadi kita misalkan ke dalam Y sama dengan X min 2 dikurang 2. Kalikan kedua ruas dengan angka 2, jadi 2Y sama dengan X dikurang ini 2 kali 2 jadi 4. Kemudian kita pindahkan X ke ruas ke kiri. Lalu 2Y ditambah 4. GX sama dengan 2Y ditambah 4. Ini tadi X ini kita langsung ubah aja menjadi GX. Yang 2Y tadi variabelnya kita ubah jadi X. Jadi kita sudah dapat si GX. GX sama dengan 2X tambah 4. Di soal tadi kan kita ketemu bentuk kayak gini. F komposisi GX sama dengan 4X kuadrat plus 8X min 3. Lalu GX sudah kita dapat, kita masukkan aja ke komposisinya. F komposisi GX ini kan tadi yang kita ketahui di soal. F komposisi 2X plus 4, ini GX-nya, sama dengan 4X kuadrat plus 8X minus 3. Lalu dengan menggunakan sifat yang tadi, FA sama dengan B, jika F GX sama dengan B, ini misalnya GX-nya itu A, dan B-nya itu 4X kuadrat plus 8X min 3, maka F inverse B sama dengan A. F inverse dari ini 4X kuadrat plus 8X min 3 sama dengan 2X plus 4. Lalu supaya mudah, kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan X-nya sama dengan 0, didapatlah bahwa F inverse min 3 sama dengan 4. Lalu, ini kan yang menjadi X-nya itu min 3 ya. Jadi kita substitusikan X sama dengan minus 3 ke dalam opsi pilihan ganda. Jika hasilnya 4, maka itu adalah jawabannya. Nah, setelah disubstitusikan, ternyata yang jawabannya 4 itu adalah opsi C. Kalau yang lain itu ada yang ditambah min 3 dikurang 7, min 10 lah. Ini udah imajiner ya jadinya. Seperti 2 ditambah akar minus 4. Itu jadinya 2 imajiner. Jadi yang benar itu jawabannya adalah opsi C. Nah, berikut
inilah tips dan trik yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal West and Pole Statistics opsi pilihan ganda. Thanks for watching my video. Bye.